Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Kembali lagi di video pembelajaran bersama saya untuk Mantadiklat Etika Profesi bagian kedua. Yuk belajar etika profesi bersama Nurma Juwita. Untuk video pembelajaran kali ini, kita masih membahas materi bab 1 yaitu industri jasa keuangan. Dan tentunya dengan kompetensi dasar yang sama dan tujuan pembelajaran yang sama. Untuk kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran bisa kalian simak di video sebelumnya. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas mengenai industri jasa keuangan bank. Dan untuk video kali ini kita akan mengulas mengenai lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Lembaga keuangan bukan bank yaitu semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung maupun tidak langsung menyalurkan dana kepada masyarakat. Lembaga keuangan bukan bank meliputi koperasi simpan pinjam, perusahaan pegadaian, pasar modal dan reksadana, perusahaan sewa guna atau leasing, perusahaan anjak piutang atau factoring, dan yang terakhir perusahaan efek. Kesemuanya akan kita bahas di video kali ini. Tetap semangat ya. Yang pertama, koperasi simpan pinjam atau KSP. Pengaturan mengenai kegiatan koperasi simpan pinjam atau KSP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, yaitu kegiatan usaha simpan pinjam hanya dilaksanakan oleh koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam yang dapat berbentuk koperasi primer atau koperasi sekunder. Untuk koperasi simpan pinjam sendiri adalah koperasi yang menghimpun dana dari para anggotanya, kemudian menyalurkannya kembali kepada para anggota dan masyarakat umum. Dalam menjalankan usahanya, koperasi memperoleh dana dari beberapa sumber. Yang pertama, simpanan pokok, yaitu sejumlah uang yang harus dibayar oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota koperasi, yang besarnya sama untuk tiap anggota. Yang kedua, simpanan wajib, yaitu simpanan yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi secara rutin, yang besarnya sama setiap anggota. Yang ketiga, simpanan sukarela, yaitu simpanan yang sifatnya sukarela, artinya tidak diwajibkan kepada anggota koperasi. Yang keempat, sumber lain yang sah, seperti dari bantuan pemerintah, hibah, dana cadangan koperasi, dan modal pinjaman dari pihak lain. Selanjutnya, perusahaan pegadaian. Perusahaan pegadaian adalah lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Untuk tujuan utama usaha pegadaian adalah untuk membantu masyarakat agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang segera mendapatkan pinjaman secara cepat dan terhindar dari rentenir. Perusahaan pegadaian yang bergerak di Indonesia adalah Perum Pegadaian. Untuk jenis barang yang dapat digadaikan antara lain, yang pertama, perhiasan yang terbuat dari emas, perak,
intan, berlian, atau mutiara. Yang kedua, perabot rumah tangga, antara lain barang pecah belah, barang elektronik, dan mesin-mesin. Yang ketiga, kendaraan, antara lain sepeda motor dan mobil. Untuk produk dan jasa pegadaian meliputi penaksiran barang, penitipan barang, dan pemberian pinjaman atas dasar hukum. Selanjutnya, pasar modal dan reksadana. Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 1548-KMK-1990, pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 1 Ayat 1, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, reksadana atau investment fund adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal dan selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Ada 3 unsur penting dalam reksadana. Yang pertama, adanya kumpulan dana masyarakat atau pool of funds. Yang kedua, adanya investasi dalam bentuk portofolio efek. Dan yang ketiga, adanya manajer investasi sebagai pengelola dana. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Pasal 1 Butir 4, Bursa Efek atau Stock Exchange adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli dengan pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Berdasarkan fungsinya, pasar modal dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, pasar perdana atau primary market, yaitu penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang telah ditetapkan oleh pihak penerbit atau issuer sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Yang kedua, pasar sekunder atau secondary market, yaitu penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir. Pada pasar sekunder, para investor dapat membeli dan menjual efek setiap saat. Harga saham pasar sekunder berfluktuasi dengan ekspektasi pasar. Selanjutnya, perusahaan sewa guna atau leasing. Kalian pernah mendengar Adira Finance? Ya, tentunya kalian sering mendengar itu. Itu merupakan salah satu contoh perusahaan sewa guna atau leasing. Perusahaan sewa guna atau leasing yaitu perusahaan yang kegiatannya sewa atau menyewakan aktiva tetap, khususnya barang modal. Untuk bidang usahanya berfokus pada pembiayaan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabahnya. Untuk sistem pembayarannya, pembayaran oleh nasabah diangsur sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Kegiatan utama perusahaan anjak piutang
adalah membantu perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dalam melakukan penagihan atau pengelolaan utangnya. Keuntungan yang diperoleh dari usaha ini berupa fee yang telah disepakati bersama, atau keuntungan dari selisih harga jual dan hasil penagihan yang dilakukannya. Yang terakhir, perusahaan efek. Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjaminan emisi efek, perantara efek, manajer investasi. Yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai perusahaan efek adalah perseroan yang telah mendapat izin usaha dari Bapepam. Sekian materi mengenai lembaga keuangan bukan bank. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya dan tentunya dengan materi-materi yang lain. Tetap sehat dan tetap semangat dan tentunya jangan lupa bahagia. Tetap laksanakan protokol kesehatan. Semoga pandemi segera usai dan kita bisa berjumpa. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you.